Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Stefan Jagian, mahasiswa dari kelas 11 IPA 2, dan saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia dan hak asasi peradilan. Pertama, pengertian HAM. HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal, karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan, baik ras, gender, budaya, suku, dan agama. Yang kedua, pengertian hak asasi peradilan. Hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara, pengadilan, dan perlindungan. Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, dan penggeledahan. Contohnya, hak memperoleh kepastian hukum, hak mendapatkan pembelaan dan dalam hukum. Aturan yang mengatur. Pertama, UU Nomor 5 Tahun 1998 yang berisi tentang ratifikasi terhadap aturan anti kekejaman, penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak beri kemanusiaan dan merendahkan martabat. Kedua, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Yang ketiga, UU Nomor 2 Tahun 1986. UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengadilan Umum. Yang kelima, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Yang keenam, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Hak yang dijamin. Pertama, hak untuk mendapat perlakuan yang adil dalam hukum. Yang kedua, hak mendapatkan pembelaan dalam hukum. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan hal yang sama dalam berlangsungnya proses hukum, baik itu penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Kasus terkait pertama. Seorang pelajar SMA di Malang terancam hukuman seumur hidup setelah membunuh seorang begal karena membela diri. Dalam sidang di Pengadilan Negeri PN Kepanjen, Kabupaten Malang pada Selasa 14 Januari 2020, ZA didakwa dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman seumur hidup. Menurut saya, ini tidak adil karena tersangka tidak sepenuhnya salah dalam kejadian tersebut. Kasus terkait yang kedua. Pengadilan Negeri Muara Bulian Jambi menjatuhkan hukuman penjara bagi korban pemerkosaan yang berusia anak-anak. Hakim berdalih si anak dihukum karena mengaborsi janin hasil pemerkosaan itu. Menurut saya itu tidak adil, karena kalau mengacu pada undang-undang, perbuatan menggugurkan kandungan itu salah. Tetapi ada hal di mana tindakan menggugurkan kandungan itu diperbolehkan bagi korban pemerkosaan, yang diatur dalam pasal 75 ayat 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jika kehamilan karena akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi si anak, itu tidak dapat dilakukan pemidanaan. Kasus terkait yang ketiga. Pada 19 November 2019, Nenek Minah, berusia 50 tahun, dihukum oleh PN Purwokerto selama 1 bulan, 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Dia dinyatakan bersalah karena memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan atau RSA, Aji Barang Banyumas. Selama persidangan dengan agenda putusan berlangsung penuh keharuan. Bahkan Ketua Majelis Hakim Muslih Bambang Lukmono SH terlihat sangat menangis saat membacakan vonis. Menurut saya, ini tidak adil karena tidak pantas seorang nenek yang sudah tua dipenjara hanya karena memetik 3 buah kakao. Upaya mengatasi pelanggaran hak asasi peradilan. Yang pertama, menaikkan akreditasi lembaga-lembaga perlindungan HAM. Yang kedua, memperlakukan setiap orang dengan sama. Yang ketiga, kegiatan peradilan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada. Yang keempat, memperkuat perangkat hukum. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.